Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Nabi menjelaskan, Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya. Sungguhnya seorang hamba yang beriman, idza kana fi inqita'in minad dunya, tatkala dia akan meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah, dan dia akan menuju akhirat. Nazala ilaihi malaikatun minas sama'i baydul wujuh, maka turunlah kepada orang mukmin tersebut malaikat-malaikat dari langit yang wajah-wajah mereka putih, ka'anna wujuhahum syams, seakan wajah-wajah mereka adalah matahari, itu putih, bersinar. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, malaikat-malaikat tersebut membawa kafan dari kain kafan surga. Ini semua tidak kelihatan ya. Ini semua tidak kelihatan ya. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun." Kata Allah, ya, tatkala nyawa sampai di kerongkongan, sementara kalian waktu itu sedang melihat, ya, saudara kalian tersebut yang mengalami sakaratul maut, yang nyawanya sampai di kerongkongan, kalian hadir sedang menjenguk dia. Tapi kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Akan tapi kami, yaitu para malaikat, kata Allah, lebih dekat kepada orang sakit tersebut yang sedang menghadapi sakaratul maut daripada kalian yang sedang berdiri di sekelilingnya. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat kami, itu tidak melihat malaikat-malaikat kami. Jadi ini prosesnya. Jadi kalau ada orang mukmin meninggal dunia, maka datang malaikat dari langit turun dengan wajah yang bersinar, wajah mereka putih, dan mereka membawakan kain kafan dari kain kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah, dan mereka membawa hanut, itu semacam parfum wangi yang mereka bawa dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, kemudian mereka malaikat tersebut pun duduk di sisi orang mukmin tersebut sejauh mata memandang, yaitu mereka jumlahnya banyak. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Seakan-akan malaikat ini menanti kedatangan malaikat maut. Setelah mereka duduk di samping orang mukmin tersebut, datanglah malaikat maut alaihi salam. Hatta inda ra'sihi. Hatta yajlisa inda ra'sihi. Kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang mukmin tersebut. Fayaqul, kemudian malaikat maut berkata kepada ruh orang mukmin ini, Ayyatuhan nafsu tayyibah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau dari jasadmu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jiwa yang baik, jiwa yang selama ini di dunia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang selama ini di dunia tidak bermaksiat, menjaga dirinya dari perbuatan zina, menjaga dirinya dari perbuatan riba, menjaga pandangannya dari melihat yang haram, menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang haram, menjaga lisannya tidak melakukan ghibah dan namimah, menjaga hatinya tidak sombong, tidak angkuh, tidak merendahkan orang lain, jiwa yang selalu taat, salat kepada Allah, berpuasa, membayar zakat. Ukhruji, keluarlah jiwa yang baik, keluarlah dari jasadmu menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qal, Nabi berkata, fatakhruju tasilu kama tasilul qatratu min fisiqa. Maka ruh tersebut keluar dari jasadnya seperti tetesan air yang keluar dari mulut ceret. Ya, kalau seorang menumpahkan air, tetesan air mudah keluar, sangat mudah, karena air mencari tempat yang ke bawah, mengalir dengan mudah keluar dari mulut ceret. Fayakhudhuha, kemudian malaikat maut pun mengambil ruh tersebut. Fa idza akhadhaha, tatkala malaikat maut mencabut, mengambil ruh orang beriman tersebut, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khudhuha. Maka para malaikat tadi yang sudah datang sejak awal tidak membiarkan ruh tersebut lama-lama di tangan malaikat maut. Mereka segera mengambil ruh tersebut dari tangan malaikat maut. Fayaj'aluha fi dzalikal kafan, segera dimasukkan ruh tersebut dalam kafan. Kita enggak lihat, ini gaib. Proses keluarnya, diambil ruhnya, dimasukkan dalam kafan, ini semua gaib, dan kita beriman kepada hal yang gaib. Wa fi dzalikal hanut, kemudian dimasukkan juga, diberikan parfum al-hanut tadi yang dari surga. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhatin miskin wujidat ala wajhil ardh, maka keluarlah dari hanut tersebut
ya, bau yang sangat wangi seperti minyak kasturi yang paling terharum di atas muka bumi ini. Qal fayas'aduna biha fala yamurruna ya'ni biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhu thayyib. Maka ruh orang beriman tadi dibawa oleh para malaikat tadi ke langit. Dan tidaklah mereka melewati malaikat-malaikat yang ada di langit kecuali malaikat-malaikat tersebut bertanya, "Ruh siapakah ini?" Ruh yang baik. Mereka mencium bau yang harum. Maka malaikat-malaikat yang membawa ruh tadi berkata, "Fulan ibnu fulan." Ini ruhnya fulan bin fulan. Bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Maka malaikat menyebut namanya dengan nama yang paling dia sukai, nama terindah yang pernah dia dipanggil dengan nama tersebut tatkala di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Akhirnya sampai kepada langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka mereka minta izin agar langit dunia dibuka. Fayuftahu lahum fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Maka kemudian dilanjutkan menuju kepada langit berikutnya. Hatta yuntaha bihi ila sama'i sabi'ah. Sampai ruh tersebut dibawa kepada langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla. Maka Allah berkata, "Uktubu kitaba abdi fi illiyin." Catatlah kitab hambaku itu di illiyin. Illiyin maksudnya ada yang mengatakan di surga. Ya, a'i wa a'iduhu ilal ard. Dan kembalikanlah dia di bumi. Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Sungguhnya aku menciptakan mereka manusia hamba-hambaku dari bumi dan mereka akan dikembalikan ke bumi pula yaitu dikubur dan aku akan keluarkan mereka lagi di kesempatan yang lain tatkala hari kiamat. Fatu'adu ruhu fi jasadihi. Maka setelah jadi selama dia meninggal dunia dicabut nyawanya, kemudian jasadnya orang-orang datang melayat, orang-orang kafankan, orang-orang mengkafankan jasadnya, ruhnya dikafankan oleh apa? Malaikat. Orang-orang kasih hanut dunia, ruhnya dikasih hanut parfum dari surga. Orang-orang menyolatkan dia, kemudian menguburkan dia. Ruhnya masih di langit. Ruhnya masih di langit dengan penuh kebahagiaan, disambut oleh para malaikat, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kata Allah, kembalikan ruhnya kepada jasadnya. Setelah dia dikuburkan, fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, maka ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasadnya. Fayatihi malakani, maka datanglah dua malaikat. Yaitu malaikat apa? Munkar dan Nakir. Dalam riwayat yang lain, azraqani aswadani, malaikat yang berwarna biru dan hitam. Fayujlisanihi, lantas hamba beriman ini didudukkan, dijadikan duduk oleh dua malaikat tersebut. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat ini bertanya kepadanya. Inilah yang disebut dengan fitnah kubur. Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Fayaqulu rabbi Allah, dengan mudah dia menjawab, Rabbku adalah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulani lahu, maka kedua malaikat itu bertanya lagi kepadanya, ma dinuk? Apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam, agamaku adalah Islam. Fayaqulani lahu, dua malaikat bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapakah lelaki yang diutus kepada kalian ini? Fa yaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka mengatakan, ya, bahwasanya lelaki ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, wa ma ilmuka? Apa ilmumu? Fa yaqulu qara'tu kitaballah fa amantu bihi wa saddaqtu. Aku baca Al-Quran dan aku beriman dengan Al-Quran, aku beriman dengan Rasulullah SAW, aku benarkan dia. Fayunadi munadin fis sama, maka ada suara terdengar di langit, an sadaqa abdi, telah benar hambaku, fa'afrishuhu minal jannah, maka sambutlah, berilah dia firas, semacam permadani dari surga, wa albisuhu minal jannah, dan berilah dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan baginya pintu menuju surga. Dia di dalam barzakh, di alam kubur, tapi dibukakanlah pintu surga baginya. Fayatihi min rauhiha wa tibiha, maka dia di alam barzakh, dia mencium, ya, harumnya surga tersebut, ya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, kemudian kuburnya diperluas sejauh mata memandangnya.
Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh. Kemudian setelah itu datang seseorang lelaki menemuinya dengan wajah yang indah. Hasanus siyab, dengan pakaian yang indah. Thayyibur rih, dengan badan yang harum. Fayaqulu abshir billadhi yasurruk. Bergembiralah engkau, wahai orang yang beriman, dengan apa yang akan menyenangkan dirimu. Hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad. Inilah hari yang kau telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba beriman ini bertanya, dia heran ini orang siapa? Jenguk dia di kuburan. Dia bertanya, "Man anta?" Siapa Anda? Fawajihuka alladhi yaji'u bil khair. Wajahmu yang datang mendatangkan dengan membawa kebaikan. Siapa engkau? Fayaqulu ana amaluka salih. Aku inilah amalmu yang saleh selama di dunia. Saya bukan orang asing. Saya ini amalan salehmu. Amalan saleh dijadikan oleh Allah berbentuk manusia untuk menjenguk orang tersebut tatkala di kuburan. Bacaan Qur'annya, salat malamnya, sedekahnya, menundukkan pandangannya, baktinya kepada orang tuanya. Ya, bukan hal yang aneh, akan datang kemudian menemui dia dalam bentuk seorang yang wajahnya tampan, pakaiannya indah, baunya harum, aromanya harum. Kemudian dia berkata, "Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali." Sudah dibukakan pintu surga. Dia lihat dari alam barzakhnya, di alam kuburnya, dia lihat surga, dia lihat istananya, dia lihat bidadarinya, dia lihat kenikmatan surga yang Allah siapkan buat dia. Maka dia berdoa, "Ya Allah, segera bangkitkan, segera tibakan hari kiamat." Karena kalau tiba hari kiamat dia pindah ke situ. Maka dia berdoa, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, tegakkan hari kiamat, jangan lama-lama. Kenapa? Sudah kelihatan bidadarinya. Sudah kelihatan kemewahan istananya. Sudah kelihatan harta yang Allah siapkan baginya di surga. Maka dia mengatakan permintaan cuma satu, "Rabbi aqimis sa'ah." Ya Allah, tegakkan hari kiamat. Jangan lama-lama. Kemudian Nabi bercerita tentang jenis model hamba yang kedua, hamba kafir. Kata Nabi SAW, "Wa innal abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah." Adapun seorang hamba yang kafir, jika dia akan meninggalkan dunia dan akan menuju akhirat, nazala ilaihi minas sama'i malaikatun sudul wujuh. Maka datang kepadanya malaikat-malaikat yang wajah mereka hitam. Ma'ahumul musuh, mereka membawa bukan kain yang kasar untuk mengkafankan ruh yang buruk ini. Fayajlisuna minhu maddal basar. Malaikat-malaikat kemudian duduk di sisi orang tersebut, orang kafir tersebut, sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut, kemudian datang malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, kemudian malaikat maut duduk di sisi kepala orang tersebut. Fayaqul, "Ayyatuhan nafsul khabithah." Wahai jiwa yang buruk. Ya, di dunia selalu melakukan keburukan. Kufur kepada Allah, syirik kepada Allah, maksiat, zina, riba, ya, main perempuan dan yang lainnya. Musik-musikan, semua dia lakukan. Ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadabin. Keluarlah engkau dari jasadmu menuju kemurkaan Allah dan kemarahan Allah. Qal fatufarraqu fi jasadihi, maka ruhnya disebar di jasadnya. Fayantazi'uha kama yuntaza'u as-safudu minas sufil mablul, maka malaikat maut mencabut ruh tersebut meskipun tersebar sehingga sulit ditarik, tapi dipaksa untuk ditarik. Kata Nabi SAW, sebagaimana kalau ada besi yang bengkok yang ditarik dari wall yang basah, ya. Jarum bengkok kalau mau ditarik kan seret, susah. Tapi terpaksa harus ditarik meskipun harus robek-robek ini seluruhnya, putus-putus benang tersebut. Jadi menggambarkan mungkin ditarik kemudian sangat sakit dia rasakan. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, "Wan nazi'ati gharqa." Demi malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Kata para ulama, maksudnya malaikat-malaikat yang mencabut nyawanya orang kafir. Dengan kasar, dengan keras. Dan ini kita tidak lihat, ini suatu yang gaib. Makanya Allah berfirman, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhum adbarahum wa dzuqu adzabal harik." Seandainya kau melihat bagaimana para malaikat tatkala mereka ya mencabut nyawa orang-orang kafir,
Kemudian mereka pukul wajah-wajah mereka, mereka pukul punggung-punggung mereka dan mereka berkata, rasakan adab yang pedih. Kita tidak lihat, ini perkara yang gaib. Bisa jadi kita lihat dia seakan-akan jasadnya tidak ada gerak apa-apa. Seakan-akan dia tenang. Tetapi sungguhnya dia sedang disiksa, cara pencabutannya sangat mengerikan. Demikian digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ya'khudhuha, kemudian ruh tersebut dipaksa keluar dan dicabut. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuj. Fi tilkal musuh. Tatkala malaikat maut sudah mencabut ruh tersebut, maka tidak dibiarkan, langsung diambil oleh para malaikat-malaikat yang sudah menanti tadi, lantas dimasukkan dalam kain yang kasar tersebut sebagai kain kafannya. Wa yakhruju minha ka'antani rihi jifatin wujidat ala wajhil ard. Tatkala ruhnya keluar dari jasadnya, maka sangat bau busuk seperti bau bangkai yang terbusuk yang ada di atas muka bumi. Keluar dengan bau yang sangat busuk. Fayas'aduna biha, lalu diangkatlah ruh tersebut. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaika. Tidaklah ruh tersebut melewati sekelompok malaikat illa qalu, kecuali malaikat bertanya, ma hadzal ruhul khabith. Ini ruh siapa yang buruk ini? Fayaqul fulan bin fulan bi aqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Maka malaikat mengatakan ini ruhnya fulan bin fulan. Disebutkan namanya yang paling buruk yang dia pernah diberi nama dengan nama tersebut, dipanggil dengan nama tersebut tatkala di dunia. Hatta yuntaha bihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya menembus menuju ke langit dunia. Fayustaftahu lahu fala yuftah lahu. Kemudian malaikat minta agar dibukakan pintu langit, namun pintu langit tertutup, tidak dibukakan bagi dia. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidak dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak bakalan masuk surga sampai onta bisa masuk dalam lubang jarum. Fa yaqulu Allah azza wa jalla, Allah berkata, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla. Catatlah catatannya di sijjin, di bagian bumi yang paling dasar. Fatutrahu ruhuhu tarhan, lantas dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan ruhnya. Thumma qara'a, kemudian Nabi baca firman Allah, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih. Sungguhnya barang siapa berbuat syirik kepada Allah, seakan-akan dia terjatuhkan dari langit, kemudian disambar jasadnya oleh burung, atau dihempaskan, dihamparkan, dicampakkan, dilemparkan oleh angin ke tempat yang jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadihi, kemudian dia dikuburkan. Ya. Orang-orang setelah dimasukkan dalam kafan, mungkin dimasukkan ke peti, mungkin dipasang perhiasan, dipasang emas, ya, dikasih apapun yang kebiasaan masing-masing orang tatkala menguburkan mayat. Setelah dikuburkan, maka ruhnya dikembalikan kepada jasadnya. Wa yatihi malakani, kemudian datanglah dua malaikat, fitnah kubur, ditanya. Fayujlisani, kemudian dia didudukkan oleh kedua malaikat tersebut. Fayakulani lahu, kemudian dua malaikat ini bertanya, mar rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu, aku tidak tahu. Kayak orang bingung. Fayakulani lahu, kemudian ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu ha la adri, aku tidak tahu. Bingung dia. Fayakulani lahu, mereka berdua bertanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum, siapa orang ini, yaitu lelaki yang diutus kepada kalian? Fayaqulu ha la adri, aku pun tidak tahu. Fayunadi munadin minas sama an kadzaba fafrishu lahu minan nar. Maka kemudian ada suara dari langit berkata, si fulan pendusta, dan bentangkanlah bagi dia permadani dari neraka jahanam. Faftahu lahu baban ilan nar, bukakanlah pintu dari kuburannya menuju neraka agar dia bisa lihat kaplingnya di neraka. Fayatihi min harriha, maka angin yang panas mengenai dia dari sebagian panasnya api neraka menuju dia. Wa sumumiha, dan racun-racun keburukan sampai kepada dia. Wa yudhayyaqu alaihi qabruhu, maka kuburannya dipersempit oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta takhtalifa fi adla'uhu, sampai rusuknya yang tadinya begini kemudian saling berselisih, jadi masuk di antara rusuk-rusuknya. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, kemudian datang seorang wajahnya buruk, qabihus thiyab, pakaiannya buruk, muntinur rih, dengan bau yang sangat busuk. Fayaqulu abshir billadhi yasu'uk, dia mengatakan bergembiralah dengan perkara yang lebih buruk daripada ini semua. Sekarang yang dia rasakan apa?
badannya bau, ruhnya bau. Dia lihat api panasnya api neraka yang sampai kepada dia. Ya, ditanya oleh Alhamdulillahi Rabbil Alamin.